Bab 422. Penjara ruang. Tangan warrior yang telah berubah menjadi sepasang cakar naga, dan di tengah cakar naga adalah pedang tulang naga yang sangat keras. Sambil memegang pedang tulang naga di tangannya, warrior yang memandang Pina Feng dengan senyum tipis di sudut mulutnya, dan matanya berbinar-binar kegirangan. Melawan alam bangsawan, bisakah dia tidak bersemangat? Dulu, alam bangsawan adalah keberadaan tidak terjangkau di mata warrior yang dan perlu diteladani. Karena di wilayah selatan, master alam bangsawan hampir merupakan master teratas. Bagaimanapun, master alam kaisar adalah beberapa monster tua yang tersembunyi, pada dasarnya tidak pernah keluar. Jika alam kaisar tidak keluar, maka keberadaan master alam bangsawan tidak terkalahkan. Sekarang, dia, warrior yang akan menantang master yang dulunya sangat dia kagumi. Tidak ada rasa gentar, tidak ada ketakutan, yang ada hanya kegembiraan dan rasa terharu. Kamu adalah warrior yang... Pina Feng berkata dengan suara yang dalam. Pada saat yang sama, kerohaniannya menyebar untuk mengamati sekeliling. Dilihat dari ekspresi warrior yang jelas-jelas dia sengaja menunggunya. Warrior yang hanyalah pendekar hitam alam spiritual, karena dia berani menunggunya tanpa rasa takut seperti ini, dia percaya bahwa pihak lain seharusnya memiliki kartu terakhir, atau mungkin ada penyergapan. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba menghentakkan kaki kanannya ke tanah, dengan bantuan kekuatan besar yang datang dari tanah, ditambah aura ribuan mil dari sepatu naga, seluruh badan warrior yang langsung menghilang di tempat, meninggalkan bayangan yang seperti nyata di lokasi, tetapi tubuh warrior yang sudah tiba di hadapan Pina Feng dalam sekejap disertai dengan suara membawa suara hembusan angin. Jiwa pedang pembunuh bergejolak. Tanpa ditahan, pedang tulang naga membawa cahaya pedang ungu, dan langsung menusuk ke arah dada Pina Feng. Pada saat ini, warrior yang secara alami tidak tertarik untuk melakukan basa-basi sebelum pertarungan dengan pihak lain, apa yang bisa dia bicarakan dengan pihak lain. Hari ini, entah dia yang mati atau pihak lain, jika begitu, untuk apa banyak bicara? Memulai pertarungan secara langsung barulah benar. Begitu dia bergerak menyerang, warrior yang langsung mengerahkan seluruh tenaga, menghadapi master alam bangsawan, dia tidak berani gegabah. Melihat warrior yang benar-benar langsung menyerang, wajah Pina Feng tenggelam, dia mencibir dan berkata, eksistensi seperti semut, masih berani satu lawan satu. Jiwa pedang pembunuh. Jiwa pedang pembunuh tingkat ke-7. Kecepatan yang bagus, jiwa pedang yang bagus, tapi tetap hanya seperti itu. Warrior yang sangat cepat, hampir mencapai tahap ekstrim, tetapi di mata Pina Feng, itu masih agak lambat. Karena di alam bangsawan, kamu bisa menguasai beberapa kekuatan gaib ruang. Apalagi dia juga telah melihat kecepatan yang lebih cepat, dan telah beradaptasi dengan kecepatan itu, jadi kecepatan warrior yang masih tampak agak lambat di depannya. Pada saat ini, kesenjangan antara alam terungkap. Meski bisa melihat lintasan pedang warrior yang dengan jelas, Pina Feng tidak memilih untuk melawannya secara langsung, karena pedang yang disertai jiwa pedang pembunuh tingkat ke-7, bahkan dia pun tidak berani meremehkannya. Ketika ujung pedang warrior yang hendak mencapai dada Pina Feng tiba-tiba menghindar ke samping, menghindari pedang warrior yang hanya beberapa milimeter. Pina Feng bersiap untuk mengambil kesempatan ini untuk bergerak. Namun, pada saat ini, tepat ketika dia menghindari pedang warrior yang ini, lintasan pedang tulang naga di tangan warrior yang tiba-tiba berubah, dan dengan sangat alami menebas ke kanan. Tiba-tiba mengubah lintasan pedang, tanpa kekakuan atau ketidakharmonisan sedikit pun, begitu alami,
seolah-olah sudah tahu bahwa Pina Feng akan menghindar ke arah itu. Wajah Pina Feng akhirnya berubah. Jangan lihat warrior yang hanya mengubah lintasan pedang, Pina Feng tahu persis apa itu artinya. Momentum pedang sudah jadi, dan kemudian mengubah lintasan pedang, itu sangat sulit. Ini seperti orang yang sedang berlari liar, kamu memintanya tiba-tiba berbalik, bisakah dia melakukannya? Us. Dengan suara lembut, pedang warrior yang menusuk tubuh Pina Feng dengan disertai suara angin yang tajam, namun itu hanyalah sebuah bayangan. Ekspresi warrior yang tidak berubah, jika dia hanya melukai pihak lain semudah itu, maka pihak lain tidak akan menjadi master alam bangsawan. Tusukannya gagal, warrior yang tidak ragu sama sekali, memutar pergelangan tangannya, dan langsung menusuk ke arah belakang badannya. Tang. Sebuah suara menusuk benturan logam terdengar, warrior yang merasa cakarnya sedikit mati rasa, dan kekuatan besar dari pedang tulang naga membuatnya maju beberapa langkah. Begitu dia berhenti, sosok Pina Feng sudah muncul di depannya. Kemudian, bola mata warrior yang menyusut, karena dia menemukan bahwa sepertinya muncul penghalang tak terlihat di sekelilingnya, mengepung seluruh tubuhnya membuat dia tidak bisa bergerak walau setengah langkah. Ini namanya penjara ruang, hanya bisa diperagakan oleh alam bangsawan. Orang yang tidak mengerti misteri ruang tidak bisa memecahkan penjara ruang ini. Inilah celah antara alam bangsawan dan alam spiritual, mengerti? Di telinga warrior yang, suara cibiran Pina Feng tiba-tiba terdengar, dan kemudian sebuah pedang panjang menusuk dada warrior yang. Saat pedang Pina Feng menusuk dada warrior yang, seringai mulut Pina Feng membeku, dan warrior yang mencibir pada saat ini, aku mengerti. Dengan suara, boom, nyala api keluar dari tubuh warrior yang, dan kemudian menyambar ke sekeliling. Saat nyala api itu menyambar, tampak seperti terhalang oleh sesuatu, berhenti sebentar, tetapi hanya dalam sekejap, terdengar suara, peng, seolah-olah ada sesuatu yang hancur, nyala api langsung menyambar, dalam sekejap, di jarak 10 kaki dari warrior yang dipenuhi oleh api. Tapi Pina Feng sudah 10 kaki jauhnya saat ini, menatap rok bunganya yang terbakar sedikit, mata Pina Feng tiba-tiba menjadi buas. Master alam bangsawan tingkat 1 yang agung hampir terluka oleh semut alam spiritual tingkat 1. Jika tersebar keluar, di mana dia, Pina Feng bisa punya muka lagi di wilayah selatan. Menatap nyala api, kemarahan di mata Pina Feng berkurang sedikit, bertambah serius. Dengan pengetahuan dan pengalamannya, dia secara alami dapat melihat bahwa nyala api ini bukanlah nyala api biasa, seharusnya benda spiritual langit dan bumi yang legendaris. Memikirkan kata benda spiritual langit dan bumi, di mata Pina Feng muncul keserakahan. Pada saat ini, nyala api itu tiba-tiba menyusut ke dalam, dan dalam sekejap mata, itu berubah menjadi nyala api kecil, tergantung di depan warrior yang. Pada saat ini air muka warrior yang juga menjadi serius, jika bukan karena kekuatan fisik dan ditambah api hantunya, dia pasti sudah mati sejak tadi. Kesenjangan antara alam bangsawan dan alam spiritual benar-benar bagaikan perbedaan langit dan bumi. Kamu mengejutkanku. Mata Pina Feng sedikit menyipit. Meskipun hanya alam spiritual, tapi fisikmu tidak lebih jelek dari monster hitam, bahkan memiliki benda spiritual langit dan bumi legendaris, juga bisa jiwa pedang pembunuh. Kekuatanmu, di alam spiritual, tidak ada seorang pun di wilayah selatan yang bisa mengalahkanmu. Tapi, jangan berpikir bahwa kamu bisa menantang pendekar bangsawan 1 lawan 1. Pina Feng tidak melanjutkan bicaranya, karena warrior yang sudah tiba di hadapannya. Warrior yang benar-benar membenci jenis orang yang berkicau tanpa henti dalam pertempuran,
semuanya sudah sampai tahap bertarung sampai mati. Apakah masuk akal untuk berbicara begitu banyak omong kosong? Jika berbicara dapat meningkatkan kekuatannya, dia pasti akan berbicara, tetapi masalahnya adalah tidak bisa. Jika tidak bisa, untuk apa masih berkicau tanpa henti? Apa ada artinya? Bagi warrior yang ini tidak ada arti sama sekali, itu sebabnya dia langsung menyerang. Baginya, menyerang barulah mempunyai arti. Wajah Pina Feng tenggelam, gerakan warrior yang tidak diragukan lagi mengabaikannya, diabaikan orang, pasti tidak enak bagi siapapun. Pina Feng benar-benar marah kali ini. Karena kamu sangat ingin mati, maka aku akan memenuhi harapanmu. Pina Feng baru saja selesai mengucapkan kata-kata kejam ini, dan tiba-tiba, dengan ngeri dia menemukan bahwa sepasang sayap besar keluar dari belakang punggung warrior yang, dan kemudian warrior yang langsung menghilang di tempat. Sebuah perasaan krisis yang tak dapat dijelaskan tiba-tiba melonjak dari tubuh Pina Feng. Secara naluriah, Pina Feng minggir ke samping, tetapi masih agak terlambat. Pedang panjang yang terbungkus api melintas melewati bahu kirinya, dan semburan darah pun keluar. Warrior yang berhenti, tidak mengejarnya, dan menggelengkan kepalanya dengan sedikit penyesalan. Menggunakan angin dingin Jeoyu, dan menyerang tanpa terduga, tapi masih tidak bisa membunuh lawan, memang pantas menjadi master alam bangsawan. Di samping, raut wajah Pina Feng sangat jelek, dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar terluka oleh seekor semut alam spiritual. Seorang master alam bangsawan dilukai oleh alam spiritual. Jika hal ini ketahuan orang luar atau penentang istana bunga, dia sudah bisa membayangkan bagaimana mereka akan mengejeknya, menertawakannya, atau bahkan menghinanya. Wajah Pina Feng berangsur-angsur menjadi bengis, tetapi dia tidak kehilangan akal sehatnya. Dia mengarahkan pandangannya ke sepasang sayap di punggung warrior yang, dengan tatapan keterkejutan yang dalam di matanya, dia berkata, "Dua benda spiritual langit dan bumi, dua benda spiritual langit dan bumi, bagaimana mungkin, bagaimana kamu bisa memiliki dua benda spiritual langit dan bumi?" Benda spiritual langit dan bumi, benda legendaris semacam ini, di wilayah selatan, dia belum pernah mendengar ada orang yang memilikinya, hanya pernah melihatnya di catatan sekte. Dan sekarang, dia tidak hanya melihatnya, tapi langsung melihat dua sekaligus. Satu orang bisa memiliki dua benda spiritual langit dan bumi, bahkan hanya seorang pendekar hitam alam spiritual, siapa yang akan percaya? Warrior yang pasti tidak akan memberikan jawaban kepada Pina Feng. Dengan satu pikirannya, 200 pedang hitam membawa lebih dari 200 cahaya pedang ungu ke langit, dan kemudian melesat ke arah Pina Feng itu, dan pada saat yang sama, sayap pedang Jeoyu di belakang warrior yang mengepak dengan kencang, dengan membawa bayangan dan langsung tiba di hadapan Pina Feng secara instan. Api hantu meledak tiba-tiba, menyebar ke arahnya dengan cepat, momentumnya sangat mengejutkan. Bola mata Pina Feng menciut, dia tidak berani gegabah. Dia segera meremas tangan kanannya ke depan dan tiba-tiba berteriak, "Penjara ruang." Begitu kata-kata itu selesai, formasi pedang dan api hantu warrior yang, serta cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, tiba-tiba berhenti, seolah-olah mereka dipenjara oleh sesuatu. Melihat adegan ini, mulut Pina Feng tersenyum menyeringai. Menghadapi pendekar hitam alam spiritual, Master alam bangsawan tidak perlu menggunakan keterampilan hitam atau kekuatan gaib yang menakjubkan. Hanya perlu satu jurus penjara ruang ini sudah dapat membuat pihak lain tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Warrior yang adalah pengecualian, tetapi pihak lain tidak akan dapat mematahkan penjara ruangnya, karena dia mengerahkannya dengan serius kali ini, tidak seperti yang dia lakukan sebelumnya.
Penjara ruang kali ini setidaknya 10 kali lebih kuat dari penjara ruang sebelumnya. Kecuali warrior yang mencapai alam bangsawan, jika tidak, sama sekali tidak mungkin baginya untuk memecahkan penghalang ruang ini. Domain pedang. Pada saat ini, suara kemarahan warrior yang tiba-tiba terdengar di tempat bersambung.